Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para muslimin dan muslimat rahimakumullah. Para pecinta ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar supaya kita bisa meningkatkan pengetahuan kita, terutama pengetahuan tentang diri kita, tentang agama kita, yaitu agama Islam. Sehingga membuat kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap detik, setiap menit bahkan kita proses memperbaiki diri kita. Hari demi hari, waktu demi waktu, perbuatan kita menjadi lebih baik. Para teman-teman semua, sebelum kita mulai, seperti biasa kita mulai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlalu sibuk hati kita, agar siap hati kita lebih terbuka. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri, menghadirkan secara utuh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipermudah segala hal urusan teman-teman semuanya, terutama proses belajar pada kesempatan ini. Ya, yang udah berdoa, terima kasih. Mari, baik kita coba melanjutkan pembelajaran kita, mulai mengenal pembelajaran hidup ini. Ternyata ada 3 poin penting, di mana kita ini adalah pendatang sebagai visitor, di mana kita adalah to learn, untuk belajar. Kita ini siswa-siswi semesta di School of Life ini. Dan yang paling penting lagi adalah nomor 3, untuk membuat impact. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita adalah bagaimana membuat suatu impact, kebaikan, kebermanfaatan, karena pada akhirnya nilai dari apa yang kita lakukan dalam hidup bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita gapai, bukan yang kita capai, kita raih, tetapi kebermanfaatannya. Outcome-nya adalah, impact-nya adalah kebermanfaatan, teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas lebih dalam lagi, karena penting sekali untuk menyadari bahwa kita ini hidup dalam konteks skenario gitu. Jadi kalau kita analogikan dalam konteks hidup, katakanlah kita ini adalah produk. Seperti itu misalnya. Kalau kita ini adalah produk, sang pembuat produk pasti membuat manual booknya. Kalau ada pertanyaan sederhananya begini buat kita. Kalau berbicara masalah teknologi, apa sih yang paling pop pertama di dalam pikiran kita? Katakanlah teknologi yang tercanggih, high tech, high end lah gitu loh. Canggih sekali, secanggih-canggih. Tetapi sadarkah kita teknologi tercanggih yang sangat luar biasanya, esensialnya, luar biasa, gimana ya, mengatakannya adalah super canggih, teman-teman. Itu ternyata setiap hari kita berinteraksi dengan teknologi. Apa itu, teman-teman? Tubuh kita ternyata, diri kita. Sadarkah bahwa tubuh kita ini sebuah teknologi yang super canggih, di mana teknologi yang begitu canggih luar biasanya, kita punya 50 triliun sel katakanlah.
Tapi yang jadi pertanyaan, kalau ini adalah sebuah produk, seberapa sering sih kita baca manual booknya? Seberapa seringkah kita menyelami manual booknya? Untuk kita bisa mengerti menggunakan produk ini. Pada kesempatan ini kita coba dalami tentang bagaimana sih menyelam kepada manual book itu sendiri. Di mana sih manual booknya dan apa yang harus kita lakukan terhadap manual book itu. Oke, eh, kita akan mulai dan seperti biasa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mengajari, tetapi kita adalah teman perjalanan, kita adalah sahabat perjalanan yang kita sama-sama belajar, teman-teman ya. Karena saya yakin kita semua adalah murid dan kita semua adalah guru yang saling memberikan pelajaran gitu, teman-teman. Mari kita mulai. Berbicara masalah pedoman, begitu. Kalau kita menyelami lebih dalam, saya akan mengutip di surat 45 ayat 20 itu ada statement yang menarik yang harus kita renungkan. Kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya, ayatnya berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basyarun linnasi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yuqin. Oke. Dalam konteks bahasa ketika kita berbicara hadza basyarul linnas, di situ ada kata-kata, boleh dicek nanti di Al-Qur'an itu sendiri. Kalimatnya begini, teman-teman. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Garis bawah tanda seru yang ingin ditekankan kalimat di sini dan penting untuk kita sadari, karena kadang-kadang ketika kita tidak membuka pikiran, kita hanya akan mengkotak-kotakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci untuk umat tertentu saja misalnya. Tidak salah, teman-teman. Tetapi karena kita akan masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam, perluasan kesadaran yang lebih luas lagi, mari kita renungkan kalimat di mana Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Linnas. Kalimat dalam bahasa Arabnya adalah an-nas, bagi manusia. Berarti kalau Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, Quran ini berlaku universal. Siapapun Anda yang Anda ini adalah manusia, ya manual booknya namanya Al-Quran. Nah, yang menarik adalah dari kalimat Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Jadi kalau mau digambarkan, ketika Sang Maha Allah menciptakan manusia, yang saya katakan tadi kita adalah sebuah produk. Sang pencipta ini pasti membuat manual booknya dong. Nggak mungkin nggak ada manual booknya. Sangat nggak mungkin. Ya cuman si produk ini kadang-kadang dalam tanda petik malas membuka manual book. Jadi nggak ngerti produk ini untuk apa. Nggak tahu secanggih apa, nggak tahu sehebat apa,
nggak tahu sekeren apa karena terbatasi oleh limitasi pemikiran. Itu ya, teman-teman. Kalau mau kita gambarkan, katakanlah begini. Allah sebagai pencipta. Saya tulis MB, ini adalah manual book, di mana manual book ini adalah Quran yang disebut, yang manual book ini diperuntukkan untuk manusia. Wa huda wa rahmatan liqaumi yuqinun, dan akan menjadi rahmat, hudan, ini buat manusia, untuk orang-orang yang masuk dalam konteks yuqinun. Di situ kalimat. Artinya adalah yang yakin. Sekarang kita renungkan kata-kata yakin. Saya bisa meyakini sesuatu tentu saja melalui suatu proses yang namanya mengalami. Kalau saya tidak mengalami gula itu manis, maka saya tidak akan yakin gula itu adalah manis. Dan saya nggak perlu lagi teori, nggak perlu lagi apapun kalimat pendukung apapun ketika harus mengatakan gula manis, karena udah yakin nih, karena saya sudah mengalami, ya udah, gula itu manis apa adanya karena saya sudah mengalami gitu. Kira-kira bisa kita bisa tangkap ya, bahwa poinnya adalah Quran pedoman bagi manusia, tapi bagi manusia ini untuk masuk ke dalam konteks yang namanya yakin. Berarti ada transformasi dari Quran yang bentuknya kitab bacaan untuk ditransformasikan kepada siapapun yang membacanya menjadi yakin, menjadi pengalaman. Disitulah konteks di mana Quran yang dialami bukan hanya dibunyikan gitu kira-kira. Teman-teman semuanya. Tetapi faktanya justru mayoritas ketika sekarang membaca kitab suci dalam hal ini adalah Al-Quran. Rata-rata yang dicari, yang menjadi goal atau tujuannya adalah selesai membacakan, hatam selesai, that's it. Udah selesai. Itu bagus banget ketika membacakan, bagus. Pasti bermanfaat, berpahala. Gitu bisa. Tetapi mohon maaf nih, apakah ketika saya membacakan saya tahu apa yang saya baca? Belum tentu. Karena mohon maaf, orang yang bagus sekali membacanya belum tentu akhlak perilakunya sebagus suara ketika dia membaca. Maka membunyikan itu ternyata tidak cukup, karena harus masuk ke dalam konteks yang namanya yakin. Dan yang namanya yakin berbicara masalah rasa, berbicara masalah pengalaman, itu dasarnya bukan hanya tahu, bukan hanya melihat, bukan hanya membaca, tetapi masuk spektrum yang namanya rasa. Kalau rasa kan bukan di sini, bukan di akal, tetapi rasanya ada di hati. Rasa itu ada di hati. Maka di dalam ayat tertentu, ayat surat 29 ayat 9, bal huwa ayatum bayyina fis sudur, Quran sejati itu ada di sini sebetulnya, di dalam hati. Di mana teks yang sudah tertranskrip, transformasi menjadi sebuah pemahaman yang outputnya adalah perilaku. Jadi Quran itu bukan masalah hafal.
Qur'ani itu bukan masalah rajin baca menghatamkan, bukan. Meskipun baca menghatamkan, hafal penting dan itu bagus dan dapat pahala. Tetapi mohon maaf harus saya sampaikan, hafal dan rajin baca belum tentu merubah transformasi akhlak lebih baik, karena boleh jadi baru hanya dalam tahapan membunyikan gitu kira-kira teman-teman. Terus apa sih kiat-kiat untuk mentransformasikan dari bunyi menuju kepada sadar, itu poin pentingnya. Saya kasih contoh dulu, analogi yang sederhana gini. Misalnya begini. Tadi dikatakan di surat 45 ayat 20 bahwa Quran itu didesain untuk manusia. Sekali lagi nih, ini penting nih, untuk manusia. Quran itu universal banget nih untuk, maka semakin mengquran seseorang, semakin dia universal, udah pasti. Pasti agak aneh kalau dia belajar Al-Quran tetapi semakin terkotak-kotak. Padahal Quran didesain untuk universal. Kita didesain untuk universal. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, artinya universal di sini masuk ke dalam konteks yang namanya yakin, yang namanya rasa. Berarti semakin orang belajar Al-Quran, semakin hidup rasanya, semakin hidup perasaan. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih detail gimana sih mentransformasi tulisan menjadi rasa. Langkah-langkah apa saja yang penting untuk kita sadari? Itu poin pentingnya. Oke. So, kita akan masuk pelan-pelan teman-teman. Kita akan menjalan pelan-pelan. Kita mulai dari kesadaran yang nomor 1. Kita akan masuk ke tahapan nomor 1. Saya akan menggunakan lagi dan saya akan menyetir satu ayat di dalam Al-Quran. Konteksnya isinya di surat 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslut ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah Quran. Utslu ma uhiya. Aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Dan saya rasa untuk tradisi Islam, sholat itu adalah ibadah yang sangat penting sekali. Di mana sholat itu disebut sebagai tiangnya agama. Tetapi yang terkadang dilupakan, kalimat sholat ini keluar ketika setelah ada kata-kata yang namanya bacalah. Karena kenapa? Di dalam sholat pasti ada bacaan tertentu yang harus kita baca. Gitu kira-kira. Maka nanti kita akan ada erat kaitannya dengan ayat ini. Di mana inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Saya kasih contoh sederhana. Kita berbicara menuju kepada kesadaran. Jadi kalau dari level atas yang bunyi, dari level bunyi tadi, dari bunyi menuju kepada sadar. Dikatakan di ayat tadi, proses pertama penting untuk kita selalu ada di top of mind kita. Dan jangan lupa bahwasanya kalau kita berbicara Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama itu enggak langsung disuruh sholat. Tetapi Iqra disuruh baca dulu.
Maka di sini bacalah dan dirikanlah sholat. Dua hal poin yang sangat penting dan tidak bisa terpisah. Maka yang nomor satu, ketika kita nomor satu dari bunyi ke kesadaran apa sih yang harus kita miliki supaya ada transformasi kesadaran? Kesadaran tentang betapa pentingnya membaca, itu penting. Kesadaran untuk ada terus ingin selalu membaca. Di mana membaca adalah gerbang menuju kepada kesadaran itu sendiri. Nah, apa sih dari konteks baca di sini? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Berarti membaca itu penting. Karena di dalam bacaan itulah yang akan kita baca waktu sholat. Dan sholat itulah yang akan menjadi outputnya bagaimana membuat diri kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita pakai persamaan matematika, baca plus sholat sama dengan kejinya menurun, mungkarnya menurun. Karena indikator sukses atau tidaknya seorang yang sholat itu apakah kita semakin dermawan atau tidak. Apakah kita semakin bisa menilai orang lain atau tidak. Saya kasih contoh lagi. Misal, kalau ada pertanyaan simpel, lawan kata sadar apa sih? Kan kalau kanan, kiri, atas, bawah. Kalau sadar apa? Rata-rata kalau saya tanya gini jawabannya kan tidak sadar. Benar. Tapi spesifiknya untuk lebih mudah, lawan kata sadar itu adalah mabuk kira-kira. Berarti orang yang tidak sadar itu berarti dalam keadaan mabuk. Maka nanti kita sering mendengar kata-kata nih, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Itu yang sering kita dengar. Banyak hal dalam banyak tafsir dari sini. Tapi mari kita renungkan secara sederhana aja. Kalau saya sebelum sholat duhur misal, ngejelekin orang, ngomongin orang, setelah selesai duhur saya tetap ngejelekin orang dan ngomongin orang, kejelekan, dan seterusnya, dan menghina. Berarti duhur saya tidak membuat saya semakin sadar. Berarti saya lagi dalam keadaan mabuk, teman-teman. Salat saya itu mabuk banget. Kenapa? Tidak merubah perilaku saya untuk menjadi lebih baik. Kenapa saya bisa mabuk? Karena jangan-jangan saya tidak mengerti apa yang saya baca. Maka nomor satu yang paling terpenting dalam transformasi dari bunyi ke kesadaran, bagaimana kita punya kesadaran untuk terus-menerus mau membaca, belajar. Iqra, membaca. Yuk kita sisihkan waktu. Apapun, dalam kondisi apapun, untuk membaca. Kenapa? Karena manual booknya itu adalah Al-Quran yang harus kita baca. Karena ini produk yang penting sesuai dengan manual book. Dan udah dikasih. Dan ini pembelajaran. Dan Quran ini adalah sebagai manual book dari An-Nas, manusia. Bukan yang paripurna. Ini baru fase 1. Karena berikutnya
Kalau saya cuma membaca, berarti cuma membunyikan. Maka di surat 3 ayat 79 ada kalimat terakhirnya, wa bima kuntum tahrusun, tadrusun. Nah itu surat Al-Imran, tadrusun, Al-Imran ayat 79. Itu ada kalimat terakhirnya tadrusun, hanya diartikan hanya membaca cepat-cepat lagi misalnya. Karena tujuannya pengen hatam. It's okay. Tadrusun. Tetapi mari kita selami lebih dalam makna tadarus. Tadarusan itu bukan hanya membunyikan. Tadarus itu bukan hanya membunyikan, tapi mempelajari. Bukan hanya bunyi, tapi mempelajari. Oleh karena itu, teman-teman, ayo kita tingkatkan kesadaran kita tentang tadarus. Bukan berarti cepat-cepat jadi hatam, cepat-cepat jadi hatam. Sudah hatam 2 kali, 3 kali itu bagus. Tetapi sudahkah masuk kita di dalam level pembelajaran? Belum tentu. Karena mempelajari ini nanti akan masuk ke level berikutnya. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di situ surat Yusuf ayat 2. Agar kamu menggunakan akal. Itu akal. Akal itu fungsinya apa? Untuk paham. Gimana saya mau paham kalau saya tidak mempelajari kira-kira? Kalau kadang mohon maaf, kadang kita ada dikotomi antara keilmuan di dalam konteks kehidupan. Kadang-kadang begitu membaca Quran, mempelajari Quran, ini dikotomiskan, oh ini pelajaran agama, ini pelajaran untuk yang di luar dunia, apa dan seterusnya. Ini bukan pelajaran untuk. Padahal kan kita di awal sudah kita bahwa saya manusia manual booknya adalah Al-Quran dalam keadaan apapun menjadi manual book untuk mengarahkan kita sebagaimana proses penciptaan manusia itu sendiri. Maka penting banget untuk masuk ke level yang berikutnya. Jadi nomor 1, kita miliki kesadaran mau membaca. Kesadaran membaca. Kita mungkin bisa mendisiplinkan dirilah sehari ada membacanya deh gitu kira-kira. Karena di situ kan masuk ke level akhirnya jadi mau mempelajari. Sehingga poin pentingnya adalah masuk ke dalam level yang namanya paham. Saya mungkin perlu menceritakan fenomena yang terjadi saat ini. Banyak sekali orang tua yang selalu bertanya kepada anak, "Nak, udah sholat atau belum?" Ketika si anaknya jawab, "Udah mah" atau "Udah pah", orang tuanya langsung tenang. Oh, anak saya udah sholat. Itu bagus banget untuk mengingat. Tapi berapa persen dari kita semua yang nanya sama si anak, "Nah, waktu sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti?" Sehingga membuat si anak ini bukan hanya mengolahragakan dirinya, bukan hanya menggugurkan suatu kewajiban, atau bahkan mohon maaf harus saya sampaikan,
Dia jangan-jangan mengerjakan karena takut dimarahin sama ibu bapaknya. Dan kita tahu, segala sesuatu yang dilakukan dengan atas dasar ketakutan, pasti nggak ada keikhlasan, pasti kebermanfaatannya akan berkurang. Nah, oleh karena itu, poin pentingnya adalah kenapa di situ ada kata-kata takkilun. Di situ ada kata takkilun. Takkilun itu adalah paham. Paham itu adalah mengerti. Maka mengucapkan bismillah dengan ucapan hanya bunyi dan kesadaran, itu outputnya akan beda. Contoh sederhana. Di sholat mengatakan inna sholati wa nusuki, ini ibadahku, ini hidupku hanya untuk engkau ya Allah. Lagi sholat ngomongnya untuk Allah. Tapi selesai sholat banyakkan komplain lagi, ngeluh lagi, itulah kira-kira. Oleh karena itu, 3 poin di awal ini yang penting adalah mari kita punya kesadaran untuk membaca. Membaca karena ini penting untuk membuka gerbang pintu yang lain, pengetahuan yang lainnya. Di situ dalam Al-Quran disebut dengan tadarus. Bukan hanya bunyi atau hatam, tetapi juga mempelajari. Dan setelah tadarus, mari kita masuk ke level yang namanya takkilun. Paham di situ. Takkilun, paham. Kalau sekarang kalau udah paham, apa yang harus dilakukan? Tentu saja ingat bahwa kita ini semua adalah peran, kita adalah semua melakukan sebuah perjalanan, dan output yang paling terpenting adalah bukan hanya sekedar paham, tapi ditransformasikan menjadi akhlak dan perilaku. Maka level berikutnya setelah dibaca, tadrusu, dipelajari, dipahami, tentu saja di situ penting sekali untuk menjadi amalan kita yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengambil lagi satu ayat dalam Al-Quran penting untuk kita renungkan, penting untuk kita sadari begitu. Kalimat ini sangat buat saya itu sangat menghentak gitu dalam tanda petik. Kalimatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kuluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman itu ya orang-orang yang sadar. Kenapa kamu mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Tadi ada orang yang ngomong. Berarti ada yang ngomong, tapi tidak bisa melakukan apa yang diomong. Mulailah dari yang namanya membaca. Masuk ke level tadarus tadi, belajari. Masuk ke dalam level yang nomor level selanjutnya paham. Dan yang paling penting, paham ini adalah yang menjadi penting buat kita agar kita tidak hanya dibunyikan, tetapi kita laksanakan. Gitu. Sehingga kita pada akhirnya mempersiapkan perilaku-perilaku kita yang baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kesadaran kita terhadap manual book ini tidak hanya dibunyikan terus, tidak hanya dihatamkan terus. Hadirin rahimakumullah,
Demikianlah yang bisa sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.